Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar lagi dengan saya, Anina Saheri. Nah, kita akan belajar cara mudah menguasai TOEFL structure. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Let's check it out. Oke, yang pertama yaitu memastikan ada subjek dan verb di dalam sebuah klausa. Nah, klausa itu sendiri adalah subjek dan verb. Itu klausa. Jadi, pada umumnya di dalam structure of the TOEFL, kita harus memastikan bahwa ada subjek dan ada verb dalam klausa tersebut atau dalam kalimat, ya. Nah, bedanya adalah kalau klausa itu subjek dan verb, kalau kalimat bisa jadi di dalam satu kalimat terdiri lebih dari satu klausa. Nanti kita akan menemukan contohnya. Nah, kita akan cari tahu dulu nih sebelum mengetahui bahwa di dalam sebuah klausa ada subjek dan verb, kita perlu tahu bahwa subjek itu apa saja. Nah, yang pertama, subjek itu dapat berupa noun, lalu ada pronoun, noun phrase, dan gerund. Untuk noun sendiri, ya seperti table, beauty, responsibility, laptop, etc. Nah, laptop is very important for students right now. Laptop di situ ada di posisi sebagai subjek. Kalau subjek berarti dia ada di depan sebelum verb atau sebelum kata kerja atau sebelum predicate. Nah, selain itu, subjek dapat berupa pronoun atau kata ganti. Yang bisa menjadi kata ganti sebagai subjek yaitu I, you, they, we, she, dan he, it. Kalau me, them, us, her, him, our, ours itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi yang di posisi depan sebagai subjek itu hanya bisa I, you, they, we, she, he, dan it. For example, they work hard every day. They di situ adalah sebagai subjek. Lalu ada noun phrase. Noun phrase itu lebih dari satu kata tapi maknanya satu. Contoh, my storybook is given by my mom. My storybook. Ada kata my, story, dan book. Ada lebih dari satu kata, tapi intinya satu, bendanya satu, gitu kan. Nah, itu noun phrase. Lalu juga ada gerund. Gerund adalah verb ing yang difungsikan sebagai noun. Contoh, playing chess is my hobby. Playing itu play sebenarnya adalah kata kerja ditambahkan ing dan dia ada di posisi depan sebagai subjek. Maka dia di situ sebagai gerund, yaitu gerund as subject. Oke, itu subjek. Sekarang kita cari tahu tentang verb. Untuk verb sendiri, verb itu bisa kita dapatkan yaitu dari action verb, auxiliary verb, dan linking verb. Untuk action verb ya berupa aksi. Contohnya ada drink, think, run, go, discuss, dan lain-lain. For example, we think about our project. Think, itu benar-benar kita act, benar-benar action. Nah, lanjut ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Itu berupa be atau to be. Ada is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had. And for example, they are nice. Are di situ harus ada. Jadi tidak bisa kalau hanya they nice. Mereka nice. No. Tapi are di situ tetap harus ada dan fungsinya adalah sebagai verb. Auxiliary verb juga bisa berasal dari modal, yaitu for example ada can, could, may, might, will, would, shall, should, and for example I can speak 5 languages. Can di situ sebagai auxiliary verb. Sementara main verbnya sendiri ada speak. Nah, dengan adanya modal maka ada arti tambahan yang dapat kita pahami dari kata kerja tersebut. Contoh, I can speak, berarti saya bisa berbicara. Nah, kalau kita ganti menjadi I will speak, berarti saya akan berbicara. Nah, for example again, I may speak, berarti saya boleh berbicara. Jadi dia memberikan tambahan arti kepada main verb speak, gitu. Nah, lanjut ada linking verb, yaitu biasanya kalau linking verb kaitannya dengan indera. Dan kalau dalam struktur kalimatnya dia ketemunya dengan adjektif atau kata kerja. For example, the food tasted delicious. Jadi foodnya terasa delicious. Delicious adalah kata sifat. Lalu ada the flowers seem fresh. Flowernya tampak fresh. It sounds good. Itu kedengarannya bagus. He's so handsome. Termasuk
to be, is, am, are, was, were, itu juga masuk ke dalam linking verb. Nah, jadi ketika kita memahami ada subjek atau ada verb tidak, maka kita bisa memahami konsep dari subjek itu apa saja dan verb itu apa saja. Lalu kita analisa kalimatnya ada atau tidak. Nah, begitu ya teman-teman. Next, hal yang perlu kita pay attention juga terkait dengan preposition itu bukanlah subject. Maksudnya, kalau diawali dengan preposition, kata bendanya, maka dia bukan subjek. Untuk preposition itu sendiri contohnya adalah for, with, around, about, in, on, at, in front of, beside, behind, of, dan lain-lain. Contoh, for my sister, I bought a new doll yesterday. Subjeknya di sini adalah I, bukan my sister. Kenapa? Karena ada kata for di depan my sister. Jadi, kalau ada preposition di depannya berarti dia bukan subjeknya. Nah, contoh yang kedua, the laptops on the table are new. We use are, ya, karena subjeknya adalah the laptops. Ada s-nya tuh di belakang noun, berarti lebih dari satu. Bukan the table. Nah, karena di depan the table ada on. Oke? Lanjut. Hal yang perlu kita pahami selanjutnya terkait dengan appositive. Biasanya ada ciri-ciri koma. Kita lihat contohnya. Di situ ada Jakarta, the capital city of Indonesia, is crowded. Jadi, antara Jakarta dan the capital city of Indonesia itu ada koma. Dan dua hal ini sebenarnya kan hal yang sama. Nah, hanya the capital city of Indonesia itu menambahkan informasi tentang Jakarta. Sebenarnya bendanya sama. Nah, atau Jakarta located in Java Island is my origin. Subjeknya adalah Jakarta. Located in Java Island itu adalah penambah informasi untuk Jakarta. Lalu ada Mr. Jokowi, the President of Indonesia is proud of us as young learners. Komanya ada satu. Ketika komanya ada satu, maka subjeknya adalah yang di belakang. Nah, kalau yang di atas, dua yang di atas, itu komanya ada dua. Maka subjeknya adalah yang di depan. Next, yaitu terkait present participle. Itu bukan berarti verb dari subject. For example, every student coming to the campus should wear uniform. Di situ ada verb coming. Coming, ada verb ing, adalah verb ing. Nah, verb ing di situ kita pahami bahwa dia adalah present participle. Bentuknya verb ing. Tapi karena tidak ada to be di depannya, maka itu bukan verb dari every student. Karena every student verbnya ada di belakang, yaitu should wear. Oke, ada lagi nih, past participle. Itu juga bukan verb dari si subject. For example, the book written by my mother will be published next week. Ada dua verb, ada written, ada will be published. Nah, karena di depan written-nya tidak ada to be, tidak ada be, maka written-nya adalah sebagai past participle. Past participle itu adalah verb 3, ya. Nah, jadi verb-nya sendiri dari the book adalah will be published. Kalau yang ini kita artikan buku, buku yang mana, yaitu buku yang ditulis oleh ibu saya akan dipublish next week. Jadi written-nya itu seakan-akan diartikan buku yang ditulis. Sementara kalau yang tadi, yang ini, kalau yang ini, every student coming. Setiap siswa. Siswa yang mana? Siswa yang datang. Siswa yang datang, jadi seakan-akan artinya ada yang. Siswa yang datang ke kampus harus mengenakan seragam. Beres. Kita lanjut lagi. Ada hal lain yang perlu kita ketahui untuk menguasai structure of the TOEFL, yaitu fun voice. Fun voice itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi teman-teman, antara subjek dan verb itu
kalau mau lebih dari satu subjeknya atau lebih dari satu verbnya, maka pastikan ada ikatan halal di antara mereka, ada konektor di antara mereka. Nah, konektornya di sini contohnya adalah fun boys. Di situ kita lihat, my sister is beautiful and my brother is handsome. My sister itu subjek, is itu verb. Lalu ada my brother sebagai subjek lagi dan is sebagai verb. Antara dua ini harus ada pengikatnya yang disebut dengan connector dan kita gunakan and. Contoh yang kedua, she is beautiful. Dia cantik. But she seems arrogant to other people. She subject is verb, she subject seems verb. Antara subject verb harus ada connector dan yang cocok di situ adalah menggunakan but. Ya, dan ada or dan yet juga di sini teman-teman juga bisa dijadikan sebagai contoh. Next, adverb of time, cause, contrast, condition, manner, dan place. Nah, teman-teman bisa lihat listnya dan di sini juga ada contohnya. For example, Bob went to school although he felt sick. Bob pergi ke sekolah meskipun dia sakit. Sinta goes to school after her father goes to his office. Jadi, di sini adverb kata keterangan. Di dalam bahasa Indonesia pun kita tahu ya, kita belajar ada keterangan waktu, lalu keterangan alasan, lalu keterangan dan lain-lain di sini. Oke. Intinya adalah jika ada subject verb, kemudian ada subject verb lagi harus ada konektor. Nah, dan ini dia nih konektor-konektornya. Oke, next. Hal yang perlu dipahami lagi yaitu terkait dengan adanya adjective dan noun clause. Clause tadi adalah subjek dan verb. Nah, kalau adjective kita lihat, for example, I liked the movie which you recommended. Nah, in bahasa Indonesia, I liked the movie. Saya suka film. Film yang mana? Film yang kamu rekomendasikan. Yang kamu rekomendasikan itu kan menjelaskan the movie. Maka ketika dia menjelaskan kata benda, dia adalah adjective clause. Nah, lalu ada yesterday I met the girl. Kemarin saya ketemu girl. Girl yang mana? The girl whom you introduced. Girl yang kamu kenalin. Nah, yang kamu kenalin itu menjelaskan yang mana? Yaitu menjelaskan si girl. Lalu ada they need a writer. Mereka butuh seorang penulis. Penulis yang bagaimana? Yang seperti apa? Yaitu who can write funny stories. Yang bisa menulis funny stories. Nah, who can write funny stories itu kan menjelaskan writer-nya. Ya, jadi dia menjelaskan kata benda sebelumnya. Oke, lalu ada juga noun clause, noun kata benda. Noun kata benda ya, I know that she is nice. Saya tahu bahwa she is nice. Saya tahu. Tahu apa? Nah, kan butuh kata benda nih. Tahu bahwa dia nice. I don't know why she is angry. You should buy whatever you need. Lalu ada what happened is great. Apa yang terjadi itu is great. It's great, okay? That is adjective and noun clause. Lalu ada lagi reduce clause. Reduce berarti ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan. Kita lihat. Itu ada adjective clause. Let's see. The glass that is on the table contains milk. Nah, bisa kita reduce. Ada bagian yang kita hilangkan, yaitu that is-nya. Connector dan be-nya yang kita hilangkan, sehingga menjadi the glass on the table contains milk. Jadi lebih simple, ya kan? Next, the student who studies hard is liked by the teacher. Nah, di sini kita bisa menjadikannya menjadi the student studying hard is liked by the teacher. Who-nya kita hapus, ya, konektornya kita hapus karena dia adalah active sentence atau kata kerja dalam kalimat aktif yang belajar. Belajar. Kalimat aktif itu yang kata kerjanya kalau di dalam bahasa Indonesia diawali dengan ber dan me. Belajar,
mengajar, menyanyi, membaca, bermain, yang seperti itu. Nah, yang begitu verbnya kita ganti menjadi verb ing. Maka menjadi the student studying hard is liked by the teacher. Nah, beda halnya untuk contoh yang ketiga. The book that is written by my mom will be published next week. Nah, yang kita hapus konektornya dan juga be-nya. Dan tersisa verb 3-nya. Buku. Buku yang mana? Buku yang ditulis oleh ibu saya will be published next week. Di sini tersisa the book written. Jadi, kalau untuk contoh ketiga itu ketika kata kerjanya itu dalam kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia kalau verb atau predikatnya diawali dengan imbuhan di atau ter. Dibaca, ditulis, dimasak. Nah, begitu teman-teman. Jadi, tersisalah verb 3-nya. The book written by my mom will be published next week. Lalu ada lagi nih, yaitu adverb clause. When you are ready, you can call me. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada konektor when. Ya, when-nya tetap ada, lalu karena subjeknya sama-sama you, you-nya kita hilangkan. Jadi, tinggallah when ready, you can call me. Jadi make sense. Kalau yang atas kita artikan ketika kamu siap, kamu bisa memanggil saya atau menelpon saya. Kalau subjeknya sama, kan kita 2 kali ngomongnya. Maka kita buat lebih simple, yaitu when ready, ketika siap, kamu bisa menelpon saya. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih hemat. Ya. Oke, next. Terkait dengan invert. Invert berarti ada yang dibalik-balik. Kalau dari tadi susunnya adalah subject verb, ada masanya menjadi verb subject, yaitu dalam beberapa cases seperti berikut. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan yaitu verbnya yang digunakan adalah auxiliary verb. Tadi ada ya sebelumnya auxiliary verb itu apa saja. Nah, kapan sih dianya bisa verb subject? Jadi tidak melulu subject verb. Yang pertama kalau dalam question sentences atau dianya lagi nanya. Ada negative expression, ada place expression, condition, yaitu terkait penggunaan if dan comparison. Kita lihat one by one. I don't know why she is angry. Saya nggak tahu kenapa dia marah. Ini nggak benar-benar nanya. Nah, ketika dia tidak benar-benar bertanya, why di situ adalah sebagai connector. Lalu she is, ya seperti biasa, subject verb. Tapi kalau dia benar-benar bertanya, ada tanda tanya di situ, kenapa dia marah? Maka why is she angry? Is-nya duluan yang muncul daripada she. Oke, dan is di situ adalah auxiliary verb. Lalu yang kedua ada negative expression. Negative expression itu contohnya seperti adanya seldom, rarely, never, barely, only once, dan lain-lain. Nah, contoh. Seldom is she angry. Dia jarang marah. Nah, yang muncul duluan adalah terkait kata yang menyatakan negative expression. Lalu auxiliary verb baru subject. Next, yang ketiga ada place expression. Yang muncul duluan adalah place expression-nya, baru verb, yaitu auxiliary verb-nya baru subject. Kita lihat contoh yang pertama. In the Zoom are 25 participants. Kita pakai are karena subjeknya 25 participants, ada banyak. Sementara kalau yang di rumah, in my house is a man who can fix the car. Jadi, verbnya yang kita pakai is. Kenapa? Karena subjeknya a man, hanya satu orang laki-laki. Gitu ya. Jadi dilihat subjeknya. Nah, subjeknya posisinya setelah verbnya, yaitu auxiliary verb di sini. Next, yaitu condition, yaitu penggunaan if. Jika. Biasanya ada 3 kata yang kita bisa invert, yaitu should, were, dan had. Nah, kalau di dalam penulisan biasa itu ada if I should go, I will go to my own village. Tapi kita bisa menginvertnya, yaitu should-nya di depan,
Should I go? Should dulu baru subject. Should I go? I will go to my own village. Yang kedua, if I were rich, I would go traveling. Maka menjadi were I rich, jika saya kaya, I would go traveling. Dan yang ketiga, penggunaan had. If I had met her, I would have helped her. Menjadi had I met her, I would have helped her. I would have helped her. Oke. Next yaitu kita bisa menginvert ketika dalam comparison. Contoh, di sini ada she works harder than does my brother. I have more money than can she earn. Biasanya ditandai dengan adanya more atau ya. Di atas ada harder, dan di bawah ada more. Nah, lalu ada kata then. Setelah then, teruslah. Setelahnya ada auxiliary verb, baru ketemu subject. Oke. Next, yaitu subject verb agreement. Harus ada agreement, harus ada kesesuaian antara subject dan verb di dalam kalimat bahasa Inggris. Kita perlu memperhatikan tenses, yaitu contoh yang pertama, they blank 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 rich some years ago. They are or they were. Karena dia some years ago, maka yang cocok adalah they were. Oke. Next, perhatikan singular dan pluralnya. For example, my students have or has studied with me for 2 semesters. Nah, yang benar my students have atau my students has. Karena my students ada s di belakang noun-nya, maka dia lebih dari satu. So, my students have studied with me for 2 semesters. Lalu ada Bob study or Bob studies every day. Karena Bob sendirian, daripada Manyun, mending kita kasih S. So, Bob studies every day. Ya, tapi kalau misalkan Bob and Annie study every day. Lebih dari satu orang, tidak usah kita kasih as. Oke? Lalu ada perhatikan juga expressions of quantity. Kalau ada kata all, most, some, half, maka yang kita lihat kata benda setelahnya. Oke, for example, all of the book is nice. Bukunya ada satu. Nah, berarti dari satu buku itu, dari cover paling depan sampai paling belakang itu bagus. Sementara contoh yang kedua, all of the books are nice. The books, kita pakai are. Berarti bukunya lebih dari satu. Misalkan saya ada 5 buku. Saya mengarang 5 buku itu semua. Dan ke-5 buku itu bagus. For example. Oke? Next, ada certain words as always singular subject. Jadi ada beberapa kata yang dia itu kalau sebagai subjek dia selalu singular. Kalau dianya singular sebagai subjek, maka verb yang kita gunakan harus untuk yang singular subject. Nah, contoh, everybody needs love. Everybody hitungannya satu. Maka needs-nya kita kasih s, ya. Lalu ada nothing is impossible when we believe God. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya dengan Tuhan. Nah, di situ nothing is. Oke. Jadi nothing hitungannya singular atau satu, maka ya verb yang kita gunakan untuk yang singular yaitu is. Oke, teman-teman, that's all about structure for TOEFL. Mungkin teman-teman bisa pelajari lagi terkait hal ini. Good luck, semoga benar-benar nih nothing is impossible when we believe God and when we try our best. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.